Ladies and gentlemen, dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-80 tahun, inilah dia persembahan dari kami, drama kabaret dari para pemuda 02 yang berjudul Tragedi Pembantaian Rawa Gede, Karawang. All crew standby. All talent standby. Lighting standby. Audio standby. And 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa kabar yang telah lama dinanti. Di seluruh penjuru Nusantara, teriakan merdeka bergema, menyusul pembacaan naskah proklamasi yang menandai lahirnya Republik Indonesia. Namun, di balik gegap gempita kegembiraan, terselip keraguan di beberapa hati. Bagi mereka yang telah lama mendapatkan kebebasan, proklamasi adalah puncak dari perjuangan. Bagi yang terbelenggu oleh pengaruh asing, berita ini masih terasa hampa dan penuh tanda tanya. Meskipun demikian, satu hal yang pasti, Indonesia telah lahir kembali dan rakyatnya siap untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Indonesia Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, satu bulan setelahnya pada tanggal 29 September, pasukan sekutu bersama para penjajah Belanda kembali datang ke Indonesia dengan tujuan untuk menguasai Indonesia kembali dan membawa dalih bahwa mereka mempunyai hak dalam kekuasaannya di Indonesia atas kemenangannya di Perang Dunia Kedua. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka jelas tidak ingin kembali dijajah. Suasana di masyarakat berjalan seperti biasa. Banyak warga melakukan aktivitasnya masing-masing. Di sisi lain, terlihat prajurit Belanda berlalu lalang di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat masih terheran-heran dan bertanya-tanya, bahkan sebagian sangat geram dengan kehadiran mereka kembali. Ucup, Daus, dan Supri, mereka pun berbincang-bincang di tengah-tengah suasana tersebut sembari bermain catur. Ajo cing ala ala ajo cing, ajo cing ala ala ajo cing, ajo cing ala ala ajo cing, ajo cing ala ala ajo cing. Kakek, kenapa? Coba-coba itu si kakeknya kasih minum dulu, kasihan. Nih, kek, minum dulu supaya tenang. Okay, are you ready? วันนี้ไปโจนร็อกกันนี้จ้าหลายแตดcapek ah. Ayo jorong ay blon. Menahan kieu. Arisia. Batur ngeusan ieu mah malah joget kene. Dasar budeg. Ada apa sih kek sebetulnya? Kok lari-lari gitu?
Itu Neng, itu ada pasukan Belanda. Wah, si Aki tuh beres. Itu doang kudu lompat. Emang kayak naon sih Cuk? Ayah Randa, ini kudu lompat eta Aki-Aki. Hah? Ayah Randa? Kiraku air Randa doang kudu lompat. Mending orang tanyakan langsung weh. Sebenarnya ayah naon sih Ki? Ayah Belanda. Tuh, bener kan? Cik aing oge Randa. Baru udah sih mana nema. Duh, bener-bener mana macuk. Maneh nanu budeg, arurang nu disebut budeg. Batur Belanda malah Randa. Alas ya, ini Belanda euy. Woi, Pak, Belanda, Belanda. Kumaha maneh we Cup ah? Hese ngobrol jeung nu budeg mah. Ayo Us, urang ka lurah laporan jeung ngabejaan warga nu sejen. Rek naon ka lurah, Pri? Rek nyen rekes. Kan aing ngomong, urang laporan ka lurah bahwa Belanda datang deui ke Indonesia. Ngomong atuh ti kamari. Kan jelas kieu mah. Ah, maneh sarwana deui. Boa-boa calon nu budeg anyar. Ayo urang ka lurah, bejaan nu sejen ongkoh. Hayu. Hah, ngotek. Rek dalahan lain. Tungguan atuh. Ngilu. Tepat pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan militer besar-besaran yang berfokus di wilayah Jawa dan Sumatera. Seiring berjalannya waktu, titik pertempuran ini pun makin meluas, hingga sampailah mereka di wilayah Rawagede, Karawang, Jawa Barat. Singkat cerita, beberapa gabungan kelompok pejuang lainnya sudah berkumpul bersama, seperti Barisan Pejuang Hizbullah atau Laskar Pejuang Islam. Lalu ada juga Pejuang Pesindo atau Pemuda Sosial Indonesia, sampai para pejuang pemuda Rengas Dengklok pun ikut berkumpul di bawah komando Kapten Lukas Kustario. Baiklah, terima kasih saudara-saudara sudah datang di sini. Seperti yang sudah kita dengar, bahwa Belanda melakukan agresi militer besar-besaran kembali. Adakah masukan dari kalian mengenai hal tersebut? Bagaimana kalau kita serang saja semua, Kapten? Tapi bagaimana kalau jumlah mereka lebih banyak dari kita? Bisa-bisa kita kalah langsung. Ya betul, lebih baik kita buat strategi yang lebih masif saja, tanpa harus menunjukkan pasukan kita. Oke, begini saja. Dengarkan baik-baik oleh kalian. Sekarang kita siapkan pasukan khusus. Kita akan melakukan perlawanan kepada Belanda dengan strategi perang gerilya. Instruksi Kapten, perang gerilya itu seperti apa? Perang gerilya adalah serangan kilat di malam hari. Kita menyusup ke pertahanan musuh, menyergap mereka secara mendadak, dan kita lucuti satu persatu senjata mereka.
Setelah itu, kita kabur kembali. Dan jangan ada yang berpisah sampai kita kembali berkumpul di markas. Paham semua? Siap, paham, Kapten. Tapi Kapten, kalau misalnya kita nggak sempat nembak seseorang dan keduluan sama yang lain bagaimana? Nih, aku kasih tahu kok. Kalau kita gak sempet nembak dan keduluan sama yang lain, mending mundur, introspeksi diri. Mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa ku yang harus selalu Kalian malah curhat. Hari gitu, rek ngomong naon. Tuh Jack. Sudah. Sekarang yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana cara kita mempunyai markas di suatu desa yang mana desa tersebut aman untuk kita jadikan markas. Bagaimana kalau di desa Tanjung Pura, Kapten? Tak, gitu atuh ngomong. Ulah cicing wae. Mane masuk icing-icing basuh tuh dah. Eko, kamu bercanda mulu. Nyawa yo, si Eko riwai. Tuh Jack. Ya. Apa alasannya kamu memilih Tanjung Pura? Karena di sana ada mantan saya, Kapten. Saya mau CLBK lagi. Sugante benar. Bukan orang gak serius ngadengi kena. Bagaimana kalau kita ke Rawa Gede saja, Kapten? Nah, betul Kapten. Kenapa Rawa Gede? Karena desa Rawa Gede itu katanya dikenal sangat mendukung proklamasi. Semua warganya yang sangat setia dan mendukung perjuangannya. Jadi rasanya itu lokasi yang tepat, Kapten. Alhamdulillah, baiklah. Besok kita berangkat. Kita akan membuat markas di sana. Tapi karena kita adalah gabungan pasukan dari berbagai daerah, kita namakan saja markas kita ini dengan markas gabungan pejuang. Paham semua? Paham, Kapten. Baik. Sekarang siapkan semua pasukan dan para pejuang kita. Singkat cerita, keesokan harinya Kapten Lukas dan seluruh pasukannya telah pindah hijrah ke desa Rawagede. Di sisi lain, di sebuah desa di Karawang, terlihat ada beberapa warga yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Di sana ada Ibu Rodiah dan Ibu Lela sedang asik mengobrol dan berbincang layaknya ibu-ibu seperti biasa di perkampungan. Ternyata mereka sedang menceritakan tentang informasi bahwa pasukan Belanda sudah tiba di Karawang. Cera dia, terus ngadangu acan. Belanda terus nepi Karawang cenah ce. Ah, nu bener ce. Ya Real, apa Madrid? Kade hoak di ah. Ya bener atuh ce. Saya oge ngadangu ti suami saya. Oh alah, terus kumaha atuh ih? Sarian kieu jadi nate. Kang, Akang, come here Kang, come here. Aya naon ce? Kang Daus, emang benar pasukan Belanda terus aya di Karawang? Bener ce, saya di Karawang deui. Astagfirullah, saya harus merenya bocah-bocah nih supaya nggak ulin jauh-jauh. Kamarana deh, si Encuy, si Santo teh ah. Halo guys. Ada apa rame-rame? Bukannya jagain anak-anaknya? Cepat cari anak kalian, karena Belanda sudah ada di sekitar kita. Tuh, bener kan ce? Ya Allah Gusti, wah ayah ieu mah, wah ayah. Bahaya meureun ce. Ah, kerja bagus. Nya eta maksudna teh Kang. Ya udah atuh sok, enggalan cari anak-anakna. Iya Kang, hayu cu ah. Iya hayu.
Setelah hijrahnya Kapten Lukas dan pasukannya ke desa Rawagede, Belanda melakukan agresi militernya juga di Karawang. Akan tetapi, dengan keberanian dan kecerdasan Kapten Lukas ini, Kapten Lukas pun memimpin pasukannya untuk bisa menyerang kem-kem Belanda yang berada tidak jauh dari Rawagede. Dan pasukan Belanda pun mengalami kerugian besar-besaran berupa hilangnya persenjataan dan juga tewasnya banyak tentara dari mereka. Hari yang mantap. Aduh sedap. Kamu di Kemang, aku juga. Kok bisa ya nang? Kebetulan. Santai dulu nggak sih? Yoi, kita santai dulu aja kawan. Lagian gak ada kerjaan kan? Tugas kita cuman patrol dan ngawasin aktivitas masyarakat saja. Mana mungkin masyarakat bisa melawan kita di sini? Emangnya mereka punya senjata apaan? Iya sih, tapi gimana kalau tiba-tiba ada masyarakat yang memberontak ke sini? Ah, tenang, santai aja. Tinggal kita bunuh mereka, kalau bisa langsung kita bantai aja. Ya betul, kita senjata punya, mereka mana punya. Kecuali para pemberontak itu yang menyerang, baru kita hati-hati. Nah, itu maksud saya. Kita harus tetap hati-hati. Iya udah, kita santai dulu saja. Semuanya ikuti komando saya. Dalam waktu hitungan ketiga, kita serang mereka. Setelah itu, kita susun strategi kembali. Siap, Kapten. Oke. 3, 2, 1. Serang! Apa Donsen? Sialan si Lukas itu. Susah sekali ditangkapnya. Cepat sebarkan informasi. Adakan sayembara siapapun yang bisa menangkap itu orang, baik hidup maupun mati, kita berikan imbalan 10.000 gulden. Cepat laksanakan. Siap, laksanakan.ตั้งแต่งเจาะพรสัก2 แสนผมได้น้ำเบอร์2 แสนได้ดอกเบี้ยเป็นของแถมผมบ้านแถอยู่กลางแดดบ้านจังไหนก็บ่แตกผมเมื่อบ้านย้ำเขาแรกบ้านสุดท้ายมีแต่ปนแม่แขก Kumaha ieu, Sep? Belanda geus nepi ka Karawang deui euy. Ya kumaha deui atuh. Keun weh, kan aya tentara ieu nu ngajagaan. Ye, ulah kitu tukang ngasep. Kuduna kurang bantuan Kapten Lukas anu keberjuang. Nya, mending bantuan ka ditu gih. Milo berjuang sareng para pejuang daripada di dieu wae cing teu puguh. Mending we maot oge syahid akang teh. Ulun Neng Ani meni kitu ka akang teh. Padahal mah Neng Ani teh khawatir kan ka akang. Bisi akang kumamaha. Engke mun akang maot, saha nu ngajaga Neng Ani? Ih, si akang mah bisa aja. Iya atuh, tapi tenang Cik Ani. Akang pasti bakal berjuang demi Indonesia. Termasuk demi Cik Ani, sang pujaan hati akang. Akang, love you.
Love you teh naon, Cek? Henteu Kang. Hap, malah cinta-cintaan. Dangukeun yeuh, aya info di radio. Nya ih, jadi teh malah baper-baperan. Barang siapa yang bisa menangkap atau memberitahu keberadaan Kapten Lukas Kustario, baik hidup ataupun mati, akan kami beri hadiah sebesar 10.000 gulden atau 87 juta rupiah. Buset, loba banget 87 juta, Cep. Kira-kira mau beli naon wae nya? Harga diri mana ge? Kabeli, Sep. Tuh kan, ayeuna tos jadi buronan Belanda. Pokona, urang rahasiakeun informasi Kapten Lukas adi dieu. Ulah aya nu mere nyaho, di mana Kapten Lukas? Nahi merenya keur modal ngawinkeun Ci Ani mah. Yeh, belegug teh. Maneh rek jadi pengkhianat bangsa. Mending dipayanti ayeuna ku urang. Astagfirullah. Ampun, Sep, ampun. Heureuy atuh ih. Hei, apakah kalian tahu di mana Kapten Lukas berada? Oh, tahu Sir. Itu yang kalau kita jatuh terus ada bekasnya kan? Hih, eta mah luka Jamlang. Kami tidak tahu, Sir. Kami tidak tahu siapa Kapten Lukas. Ah, dasar tidak berguna. Aduh, ampun, Sir. Coba tanya ke perempuan, di mana Kapten Lukas berada? Ani. Tidak, Roma, Ani. Roma, tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Oper Johnson, kau kira ini Roma Irama, ha? Maaf, Mister. Sudah, biar aku saja yang tanya. Rika, kau pasti Rika. Bukan, Roma. Rika. Aku bukan Rika. Aku Dina, kakak iparmu. Kamu juga sama saja, Mister. Stres kerap melanda manusia, tak peduli miskin ataupun kaya. Banyak orang yang stres. Hei Nona, apakah kau tahu di mana Kapten Lukas berada? Aku tak tahu, Mister. Benar, aku tak tahu. Iya betul, Sir. Kami tidak tahu dan kami tidak kenal siapa itu Kapten Lukas. Sama saja kalian tak berguna. Sudah, kita pergi dari sini. Awas kalian ya. Kalau kalian berbohong, akan kami bunuh. Ani, apakah tindakan Akang sudah benar? Sudah, Kang. Akang sudah benar. Ayo kita ke rumah Akang dulu biar diobatin. Kang Cecep, tolong gendong Kang Asep. Kok sama si Cecep sih? Kenapa nggak sama kamu aja, Ani? Nian kesempatan pisan maneh mah. Untung tadi payahan kita tadi. Iya ih, Kang Asep jendel pisan. Ya udah atuh, ayo kita pergi. Belanda pun mulai mendengar desas-desus yang mengatakan para pejuang Indonesia ini bermarkas di Rawagede. Belanda pun mulai menyusun rencana untuk penyerangan di sana. Tetapi semua rencana mereka pun diketahui oleh Lurah Desa Tanjung Pura yang bernama Pak Saukim. Pak Saukim adalah Lurah Tanjung Pura, sekaligus sebagai mata-mata pejuang yang berpura-pura memihak kepada Belanda. Pak Saukim ini pun langsung melaporkan semua hal itu kepada para pejuang yang berada di desa Rawagede.
Duh, kayaknya saya curiga deh kalau Belanda sudah tahu kalau kita semua ada di sini bersama kapten. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pindah dari desa ini? Kalau memang benar Belanda tahu kita di sini, ya sepertinya memang kita harus pindah lagi. Bagaimana kalau kita pindah ke desa lain saja? Ke desa yang terdekat mungkin? Sepakat sih, nanti coba saya bicarakan dulu dengan kapten. Semua keputusan kan ada di dia. Ya sudah, kita siap-siap dulu saja dari sekarang. Kalau nanti kapten memutuskan kita pindah, kan besok kita bisa langsung berangkat. Ya betul, yuk kita bersiap-siap sambil melapor ke Kapten Lukas. Lapor Kapten, sepertinya Belanda sudah mencurigai dan tahu kalau kita berada di sini. Ya, betul sekali Kapten. Berarti sekarang rawa gede ini pun sudah tidak aman lagi ya? Lapor Kapten, mata-mata Belanda yang menjadi tahanan kita berhasil melarikan diri. Apa? Kenapa bisa kabur? Ini berbahaya untuk kita. Pasti dia akan melaporkan posisi kita sekarang. Ya sudah, sekarang kita siap-siap berkemas. Kita pergi dari desa ini untuk mencari tempat yang lebih aman. Kita akan pergi kemana Kapten? Kita ke desa yang lain. Tidak jauh jaraknya dari sini. Kita buat markas kembali di sana. Lebih baik kita berangkat malam ini saja Kapten. Sebelum besok pagi mereka datang ke sini. Ya betul Kapten, lebih baik malam ini saja. Oke, kita berangkat malam ini juga. Sampaikan ke prajurit yang lain agar siap-siap berkemas. Siap, laksanakan. Sebagian besar pejuang pun mulailah pindah dari desa Rawagede, termasuk Kapten Lukas Kustario. Sementara itu, sebagian prajurit yang lain yang tak bersenjata masih bertahan di desa Rawagede. Ketika Kapten Lukas dan juga pasukannya pergi meninggalkan desa Rawagede, mata-mata Belanda yang kemarin berhasil kabur pergi ke markas Belanda. Dia melaporkan semua hal tentang keberadaan markas para pejuang Indonesia beserta Kapten Lukas yang ada di Rawagede. Bagaimana? Apakah sudah ada informasi tentang keberadaan si Lukas itu? Belum Sir, proses pencarian masih dilakukan. Bahkan kami terus mencoba memasuki salah satu desa yang kami curigai mereka ada di sana. Overdosing! Mencari satu orang saja tidak bisa. Keparat kau Lukas. Maafkan kami Sir, kami sudah usahakan semaksimal mungkin agar bisa menangkap mereka. Memangnya apa yang membuat kalian susah untuk mencari mereka, ha? Kami berusaha untuk masuk ke salah satu desa, Sir. Tapi akses jalan tersebut mengalami kerusakan akibat blokade yang ada di jalur tersebut. Apa mungkin si Lukas itu dan prajuritnya ada di desa tersebut ya? Mungkin bisa jadi Sir. Soalnya ada salah satu orang kita yang menghilang pada saat penelusuran desa tersebut. Lapor Mister, pasukan Indonesia memang berada di Rawagede. Saya kemarin ditangkap dan ditahan oleh mereka di sana. Saya juga melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau Kapten Lukas berada di Rawagede. Ini kesempatan bagus untuk menangkap si Bugundal Karawang itu. Kumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya dan siapkan segala persenjataan perang sebelum si Bugundal itu lolos lagi. Besok pagi sebelum matahari terbit, kita langsung kepung desa Rawagede tersebut.
Hei kalian, ngapain masih di markas? Kenapa tidak ikut pergi bersama pasukan yang lain? Belanda benar-benar akan datang pagi ini ke Rawa Gede. Cepat, lebih baik kalian pergi sekarang atau pulang ke rumah masing-masing. Belum Pak Lurah, kami nanti sajalah besok pagi. Lagi pula kan sekarang sedang hujan lebat sekali. Iya Pak, lagian mereka pasti tidak akan berani menerobos ke sini. Ditambah jalannya licin dan gelap. Iya, tenang saja Pak Lurah, kita bisa jaga diri sama-sama kok. Ya sudah, terserah. Saya sudah memberitahu kalian. Selebihnya, kalian yang menanggung sendiri resikonya. Tapi tolong, tetap jaga diri kalian masing-masing ya. Siap Pak, terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Ji, tapi bagaimana kalau apa yang diucapkan Pak Lurah itu benar? Kalau Belanda akan datang malam ini juga, dan kita terjebak di sini gak bisa kemana-mana. Sudah, tenang saja. Kamu tahu sendiri kan, akses jalan ke sini itu jelek banget. Pasti mereka pun tidak akan memaksakan diri. Iya sih, aku khawatir aja kita kenapa-napa. Alah, kamu terlalu berlebihan, Ji. Hujan-hujan gini, kuntilanak juga ngiuhan. Sambil makan mie rebus isi 2 lagi. Rasanya sukses, laparnya beres. Waktu demi waktu berlalu, semua rencana prajurit yang masih di markas ternyata meleset jauh dari perkiraan mereka yang menunggu sejak semalam itu karena hujan yang sangat lebat yang belum juga mereda. Singkat waktu, keesokan harinya di tanggal 9 Desember 1947 pada jam 4 pagi sebelum matahari terbit, Belanda ternyata sudah berhasil mengepung Rawa Gede dari semua sisi. Para warga yang tidak mengetahui bahwa Belanda datang ke desanya itu di waktu yang masih gelap, mereka pun melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pada saat jam 7 pagi, ternyata Belanda sudah berjaga di semua sisi perbatasan desa Rawa Gede. Para pejuang kita sudah pergi dari desa ya, Cep? Iya, Sep. Mereka pindah ke desa yang gak jauh dari sini. Kita harus menjaga rahasia lokasi mereka yang baru. Kalau Belanda ke sini dan bertanya tentang Kapten Lukas, kita sampaikan saja tidak tahu. Iya benar, Cep. Kita jaga mereka agar tetap selamat dari kejaran Belanda. Iya, betul sekali, Sep. Oh iya, Cep. Anak kamu umur berapa sekarang? Oh, si Nia. Dia mah masih kecil lah tuh, Sep. Baru juga umur 1 tahun. Baru 1 tahun. Kirain umur berapa? Cita-citanya emang apa, Cep? Dah, kan baru 1 tahun Asep Suresep. Masa udah mikirin cita-cita anak umur segitu? Ya kali aja. Tapi kamu maunya nanti sini jadi apa? Saya sih rencananya mau dimasukin ke barak militer aja sih, Sep. Buset, kenapa dimasukin ke barak militer, Cep? Biar disiplin, Sep. Biar jadi anak yang baik dan gak bandel. Ya kali aja jadi tentara. Iya bener sih. Saya juga nanti kalau mendidik anak biar jadi benar, supaya kedepannya dia menjadi anak yang berguna untuk agama dan bangsa. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri dan
Dunia ternyata tak seperti harapanmu. Ku ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulanganmu. Kelak kau kan jadi orang tua seperti aku, yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya. Bahaya! Bahaya! Itu ayah Belanda! Ayah Belanda! Hah? Belanda? Mereka sudah ada di sini. Ayo, ayo, kita pergi dari sini. Eits, mau kemana? No. Tidak boleh ada yang meninggalkan desa ini. Cepat, semua putar balik. Ayo, masuk rumah. Semuanya masuk ke rumah masing-masing. Hei kau, apakah kamu tahu di mana Kapten Lukas? Kami tidak tahu. Di mana Kapten Lukas berada? Kami tidak tahu sama sekali, Sir. Kau tahu di mana Kapten Lukas dan para pejuangnya bersembunyi, ha? Aku tidak tahu Kapten Lukas di mana. Lapor komandan, sudah kami cari-cari, Kapten Lukas tidak kami temukan. Sepertinya mereka menyembunyikan keberadaannya. Apa Donsen? Kalian sepertinya bersekongkol dengan si budak itu, Di mana Kapten Lukas? Atau kalian mati di sini? Kami tidak tahu Kapten Lukas di mana. Bohong! Kalian masih tidak mau bicara atau kalian akan mati seperti dia? Di mana Kapten Lukas? Cepat kasih tahu kami. Kalau tidak, akan kupecahkan kepala kau. Saya tidak tahu. Sialan kalian semua. Tak ada yang berguna sama sekali. Kumpulkan mereka semua di tengah lapang. Kita eksekusi mati semua warga di sini. Kecuali perempuan. Suruh masuk mereka ke dalam rumah. Siap, Sir. Ayo. Yang merasa laki-laki, kumpul semua. Hei kalian, yang merasa perempuan, masuk ke dalam rumah. Sekali lagi saya tanya, mana keberadaan Kapten Lukas, Kami tidak tahu, Sir. Apa Donsen? Mati kalian semua. Rasakan akibatnya. Berani-beraninya kalian menjadi pemberontak di hadapanku. Ayo, kita cari terus mereka ke desa-desa lain. Setelah membantai para warga di sekitar, pasukan Belanda pun pergi meninggalkan desa Rawagede. Mayit-mayit pun berserakan. Warga yang dibantai mati bersimpah darah. Mereka mengorbankan jiwa dan raganya demi menjaga kesetiaan mereka. Ibu-ibu dan anak-anak pun berhamburan keluar rumah, menghampiri mayit-mayit suami dan ayah mereka. Mereka menangis histeris melihat suaminya meninggal dengan tragis di depan mata mereka. Inilah akhir dari cerita sebuah tragedi pembantaian yang paling sadis di Indonesia.
Para perempuan pun kehilangan suaminya, dan anak-anak pun menjadi yatim karena ditinggalkan oleh ayahnya, karena demi mempertahankan janji setianya untuk bangsa Indonesia. Ya Allah, Kang, bangunkan. Ayah, ayah.
dari Romo Kaler 02 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia.